siang teman-teman, atau nanti ditayangin selamat malam ya. Perkenalkan, ada kami bertiga. Saya Citra. Saya Esi. Kenalan dulu Pak. Saya Pak D. Iya. Pak D Kabul. Pasti semuanya sudah tahu. Jadi selamat datang di podcast Kids Money. Namanya Kids Podcast sih sebenarnya. Ya udah. Selamat datang di Kids Podcast. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol mungkin agak deep juga ya sama Pak D Kabul. Tapi sebelumnya teman-teman, karena ini masih anget-angetnya, mungkin sekitar seminggu setelah kita merayakan ulang tahun gereja. Jadi setelah ini kita mau nonton video apa Mbak Citra? Sejarah gereja. Oke. Langsung aja, yuk. Itu tadi video sejarah gereja kita, Kids Money Kediri. Banyak hal yang boleh kita tahu karena mungkin kita masih muda, tapi kita harus tahu bagaimana sih sejarah perkembangan gereja kita mulai dari awal perintisan. Gitu ya teman-teman. Dan saat ini kita langsung saja kita mau ngobrol sama Pak D. Sebenarnya kami manggilnya Bapak bukan Pak D. Jadi nggak apa-apa ya, Bapak saja gitu. Kita manggilnya. Pak D enggak apa-apa. Oh ya, Pak D saja. Kita mau ngobrol lumayan banyak sih, sekitar 500 pertanyaan. Tidak, tentu saja tidak. Kita ada beberapa pertanyaan, langsung saja. Mbak Citra kayaknya mau tanya nih. Ya, pertanyaan yang pertama, bagaimana sih kronologis Pak Pendeta akhirnya bisa mengambil keputusan untuk menjadi Kristen? Ya, terima kasih untuk Esi dan Citra dan anak-anakku semuanya. Berkaitan dengan kehidupan saya secara pribadi bahwa kami semasa masih kecil, kami juga belum tahu keyakinan yang akan saya pilih. Jadi apapun berjalan sebagaimana mestinya sampai kami juga menentukan pilihan, yaitu untuk menjadi anak-anak Tuhan atau orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika masa kecil kami juga beraneka kegiatan, dari kegiatan teman-teman, semuanya kami ikuti karena kami belum menentukan pilihan mana yang harus saya lakukan, keyakinan kami di kemudian hari. Sesudah saya menemukan saya lebih cocok dengan kehidupan kami secara Kristiani, ajaran-ajaran Kristiani, kemudian saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan Yesus Kristus dan saya terus mengikuti ajaran-ajaran Kristiani dengan baik, dengan setia.
Dan kami mengawali dengan mendengarkan satu ayat ya. Jadi satu ayat firman Tuhan yang ketika itu disampaikan oleh evangelis Samuel Kase. Dia memberitahukan bahwa dari MTT. Jadi MTT itu Matius 7 ayat 7 ya. Matius 7 ayat 7, dan itu yang menjadi ayat yang pertama saya yang saya kenal karena itu sangat mudah. MTT singkatannya dari situ. Kemudian ayat itu yang saya dengar pertama kali, karena dari ayat itu yang berbunyi, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, saudara sekalian, di situ saya mulai memahami, dan saat itu saya berpikir kalau saya menjadi orang Kristen pasti kaya ya, karena minta diberi, mencari mendapat, kemudian mengetuk dibukakan. Ya, itu yang mendasari saya untuk mengenal ajaran Kristen, karena terdorong untuk kaya. Untuk kaya. Ya, untuk kaya. Tetapi berkaitan dengan hal itu, kami sadar bahwa sesudah semakin dewasa, semakin memahami, semakin mengerti, kemudian saya tahu bahwa kekayaan yang harus saya miliki adalah kekayaan secara rohani. Bahwa setiap umat manusia merindukan keselamatan, setiap umat manusia merindukan nanti kalau Tuhan panggil saya, rindu untuk masuk dalam kerajaan surga. Nah, itu yang membuat saya, tetapi saya juga banyak tantangan. Jadi orang Kristen itu tidak mudah ya, tidak semulus seperti banyak orang mengatakan penak jadi wong Kristen. Tapi tantangannya karena kita mendapatkan tantangan untuk hidup tertib, untuk hidup baik. Jadi meninggalkan kehidupan yang lama dan memasuki kehidupan yang baru. Dan ini yang harus saya lakukan. Jadi kebiasaan yang tidak baik harus saya tinggalkan, dan kebiasaan yang baik terus saya tingkatkan. Itu yang kronologisnya seperti itu. Berarti emang dari awalnya tujuannya untuk jadi kaya gitu ya Pak? Ya, saya pengen kaya karena bapak saya kan tidak kaya, karena tukang patri, simbok saya jual nasi pecel ya. Jadi bagaimana bisa kaya? Karena boleh dikatakan semasa saya masih kecil dan istilahnya mencari uang hari ini untuk makan hari ini. Kalau dapat ya bisa makan, kalau tidak dapat ya tidak bisa makan, kan seperti itu. Tetapi saya bersyukur karena mengikut Tuhan Yesus Kristus, saya boleh menikmati berkat-berkatnya, berkat pemeliharaan secara rohani. Kalau pas bapak saya matri kemudian tidak dapat uang, kami juga tidak sakit hati, dan walaupun boleh dikatakan tidak bisa makan, tetapi kami tetap sukacita. Luar biasa sih. Mungkin dari kita memang jadi Kristen sejak kecil gitu ya, karena keyakinan orang tua kita. Tapi pasti setiap dari kita pun punya pengalaman sendiri bagaimana kita akhirnya memutuskan untuk percaya Tuhan secara personal gitu ya. Luar biasa. Kita langsung next ke pertanyaan selanjutnya. Bingung saya sampai. Pertanyaan selanjutnya. Ini mulai kita membahas perjalanan Pak Kabul sampai akhirnya melayani di Getsemani. Nah, saya mau tanya nih Pak, apa sih yang membuat akhirnya Pak D memutuskan untuk menerima panggilan di tempat ini? Apakah karena waktu itu di Getsemani lagi kosong gembala sidang selama 2 tahun atau bagaimana Pak? Ya, berkaitan dengan panggilan itu pribadi ya, secara pribadi pergumulannya memang tidak mudah.
Jadi pada waktu itu saya melayani di Solo, yaitu di Gereja Baptis Bangunarjo. Sebelumnya saya di Semarang di Gereja Baptis Wonoskar dan pindah ke Solo di Gereja Baptis Bangunarjo. Kemudian ketika itu kami melayani di Solo sudah 7 tahun, kemudian ada beberapa penawaran, jadi ada 5 gereja yang memanggil saya untuk menggembalakan. Salah satunya adalah Gereja Baptis Indonesia Getsemani. Jadi kami berdoa, kami bergumul dan tidak mudah. Jadi saya terbuka dengan jemaat ya. Ketika saya mendapatkan panggilan dari gereja manapun, saya share kepada jemaat, saya memberitahukan kepada jemaat supaya jemaat ikut mendoakan, jemaat ikut ya paling tidak memberikan support secara rohani. Ternyata dari satu ke satu yang 4 gereja itu ternyata saya berdoa, istri saya Bu Iswari ya juga berdoa, belum istilahnya dari kemantapan panggilan belum. Justru sebaliknya pada saat itu Bu Iswari memberitahu saya kalau di Getsemani jangan sampai di Kediri, melayani jangan sampai di Kediri, karena pendapatnya bahwa kalau nabi itu, seorang nabi melayani di daerahnya sendiri itu tidak dihormati. Lalu saya mengajak berdoa terus, ya silahkan kita berdoa aja. Kalau misalnya Tuhan tidak berkehendak ya enggak apa-apa, tapi kalau Tuhan berkehendak ya itu yang harus kita lakukan. Jadi itu yang ada dalam kehidupan saya. Kemudian justru dari jawabannya itu Bu Eswari dulu ya. Bu Eswari dulu itu mendapatkan jawaban dengan jawaban yang sederhana, ya sudah kalau gitu saya akan mengikuti suami. Jadi keputusannya suami seperti apa, dan di situ jawaban dari yang pertama kami memperoleh jawaban itu, oh berarti Tuhan buka jalan. Kemudian yang kedua, jemaat saya namanya Ibu Sumarni, dia pendoa yang ada di gereja kami. Kemudian dia mengatakan, wah ini rasanya kok berat loh Pak kami ya. Jadi rasanya doa kami itu berat, sehingga itu merupakan jawaban yang kedua. Nah jawaban yang ketiga itu seperti saya sesudah doa pagi saya lakukan setiap pagi ya. Kemudian sesudah doa pagi saya di kantor. Nah ketika saya di kantor rupanya tidak tahu itu sekitar jam 8, lalu saya masih berada di kantor. Kemudian seperti ada suara yang berkata, tidak apa-apa kamu melayani di Getsemani. Kamu melayani di Getsemani gagal tidak apa-apa. Ya begitu ya. Kemudian suara itu sepertinya muncul lagi, kemudian jawabannya itu atau tambahannya itu, karena pendahulu-pendahulumu itu adalah tokoh-tokoh baptis. Nah padahal saat itu saya masih muda ya, belum banyak pengalaman pelayanan itu. Akhirnya saya juga menjawab undangan dari GBI Getsemani ini pun sudah terlambat 3 bulan. Dan sesudah itu saya jawab, dia mintanya Juni tapi saya menjawabnya Agustus. Sesudah kira-kira tanggal 17 atau berapa ya, saya jawab itu. Kemudian saya masih minta kalau boleh saya akan melayani di Bangunarjo sampai tanggal 13 Januari tahun depan ya. Nah kemudian sesudah itu ada jawaban, oke, ya kami senang sekali dan bisa melayani bersama-sama dengan orang-orang yang ada di Getsemani ini. Lanjut nih
langsung next question Mbak Citra. Ya, pada masa awal Pak D, pada awal jabatannya Pak D, disebutkan satu tantangan, yaitu mengenai pembangunan gereja yang agak ditentang karena situasi politik yang sedang Gurunya. ruyam. Ya. Apakah hal tersebut berkaitan dengan kerusuhan tahun 1998? Ya, Iya. jadi berkaitan dengan tantangan dalam pelayanan itu selalu ada ya. Jadi saya masuk di Gereja Baptis Indonesia Getsemani ini tanggal 13 Januari 1992. Kemudian saya melayani dan tahun ketiga saya mengajak kepada jemaat. Saya menyampaikan visi misi berkaitan dengan kita harus memikirkan tempat ibadah. Jadi karena saya melihat ya bahwa di kota Kediri ini adalah kota yang berkembang, dinamis, dan saya meyakini berkaitan dengan kota ini 10 tahun, 20 tahun kemudian pada saat itu ya pasti akan dipenuhi oleh banyak orang. Kemudian kalau kita menyediakan dan memfasilitasi gedung gereja yang mewah, gedung gereja yang cukup bisa menampung banyak orang, kemudian orang itu ketika hadir di sini sudah tidak diajak memikirkan bangunan gedung gereja, walaupun saat ini kita masih bangun terus ya, masih bangun terus. Tetapi ini visi kami bahwa gereja ini memiliki fasilitas yang memadai sehingga menjadi berkat dan orang yang hadir itu merasa terberkati. Nah, tantangan dalam membangun itu kami sebenarnya sudah berdoa. Mulai tahun 95 itu pencanangannya namanya program pembangunan tahun 2000. Jadi mulai tahun 95 saya mengajak nabung. Jemaat itu mengajak nabung, kemudian semuanya kita paparkan ya, saya sampaikan kepada jemaat. Lalu visi kami juga sama dengan jemaat dan kami rindu untuk membangun gedung gereja ini yang memadai dan menampung banyak orang. Kemudian kami juga berusaha bagaimana gereja ini membangun tetapi tidak berharap kepada orang lain. Itu yang saya harapkan. Kemudian ada seorang bapak yang sudah almarhum, Bapak Teng Chun Hap. Beliau juga memberitahu dia berkata, saya setuju kalau membangun tetapi jangan ngemis-ngemis ya. Itu yang masih saya terus ya. Saya bersyukur karena ada Pak Haryono Handoko yang punya komitmen untuk melayani khususnya bidang pembangunan ya. Pada saat itu beliau dengan giginya juga bekerja sama dengan jemaat dan saya juga senantiasa untuk mendorong, mendampingi dalam pengembangan pekerjaan Tuhan ini sampai gedung gereja ini seperti ini karena perjuangannya para sesepuh kita. Lalu memang tantangan pada saat itu perpolitikan yang ada di Indonesia itu boleh dikatakan tidak stabil karena tahun 98 mulai terjadi pembakaran gedung gereja, mulai terjadi pengerusakan gedung gereja dan di mana-mana. Lalu berkembang berjalan sampai tahun 2000. Nah, tahun 2000 itu kami mulai mengurus izin. Ini yang luar biasa, Tuhan itu sangat luar biasa. Karena ketika kami mengurus izin ini hanya 12 hari sudah keluar izinnya. Ya, jadi ini
berkat yang luar biasa, dan itu merupakan jawaban Tuhan. Walaupun banyak orang atau ada beberapa pendeta yang memberitahu sebenarnya tidak perlu membangun karena situasi dan kondisi seperti ini. Kemudian dia juga berkata kan bisa kebaktiannya itu dibuat 3 kali atau 4 kali karena jemaatmu banyak ya. Tapi kami tetap memikirkan karena ini visi dan misi yang Tuhan percayakan kepada kami, bagaimana ke depan itu bahwa nanti anak cucu saya dan buyut-buyut saya nanti tidak akan memikirkan bagaimana membangun gedung gereja yang megah. Jadi kalau ini nanti misalnya saya meninggal pasti akan mati ya. Jadi nanti semuanya ini tinggal ngelanjutin aja. Jadi saya bersyukur kalau sampai saat ini kita bisa menikmati gedung gereja ini, dan nanti kalau sudah tidak ngurus izin, tidak ngurus apa-apa, tinggal memperbaiki saja. Kalau pasti ada kerusakan-kerusakan dikit-dikit harus diperbaiki. Ya itu sampai jadi, dan pembangunan ini selama 5 tahun. Jadi ini kami bersyukur, dan selama 5 tahun dan situasi dan kondisi pada saat itu tidak kondusif, tetapi iman dari jemaat itu sangat kondusif, sehingga kami terus berani untuk melakukan semuanya dengan baik. Nah, berarti selama kerusuhan 98 sampai 2000 itu gereja kita, puji Tuhannya nggak ada ancaman apa-apa ya Pak? Ya, tidak ada, karena kami tahu bahwa kalau kita melakukan yang baik, pasti juga akan memperoleh tanggapan yang baik. Jadi tidak ada masalah, tidak ada problematika selama membangun, dan bahkan teman-teman dari tokoh-tokoh agama, lintas agama, dari Katolik, dari Kristen, Hindu, Buddha maupun Konghucu ya, itu semuanya mendukung, dan bahkan saya minta mereka juga meletakkan batu pertama, dan itu bagus untuk menjadi perenungan bagi kita. Puji Tuhan sih, karena mungkin kita tahu kalau selama waktu itu di tempat lain atau mungkin di kota lain yang tingkat toleransinya mungkin tidak sebesar di Kediri, pasti punya banyak sekali tantangan. Tapi puji Tuhan kita boleh berkembang sampai hingga saat ini. Lihat nih gerejanya bagus banget ya teman-teman. Luar biasa, terima kasih Tuhan. Lanjut, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Ini balik lagi ke awal masa Bapak kesini nih. Bagaimana kesan pertama Bapak saat pertama kali melayani di Getsemani? Ya, kesan saya hanya melihat semuanya itu dari kelebihannya. Jadi saya melihat kelebihan demi kelebihan dari fasilitas gedung itu. Saya sangat senang. Pada saat itu bukan jelek ya, gedung gereja kita yang lama itu bukan jelek, sudah memenuhi standar untuk peribadatan maupun standar dari berkaitan dengan tata ruang yang bagus. Kemudian dan gedung kita ini juga bisa tidak kalah dengan bangunan-bangunan yang tempat lain. Kemudian itu kesan yang pertama, saya bersyukur boleh memiliki gedung yang besar di kota kita ini. Kemudian yang kedua, kami juga melihat bahwa optimisme saya secara pribadi bahwa orang-orang yang ada di gereja ini bisa diajak kerjasama, bisa saling menopang, saling mendukung untuk mengembang tumbuhkan pekerjaan Tuhan. Jadi saya juga punya komitmen bagaimana saya bisa membawa mereka semuanya. Karena dari seluruh anggota jemaat itu saya memahami belum tentu semuanya itu bisa menerima keberadaan saya sebagaimana adanya. Dan itu saya yakini dan saya pahami, sehingga saya punya moto ketika saya melayani, bagaimana saya harus memenangkan hati jemaat.
Jadi memenangkan hati jemaat itu ya kami harus memahami jemaat, kemudian saya juga harus tahu keberadaan jemaat dan jemaat juga tahu karakter saya seperti apa ya. Itu yang harus saya tampilkan karakter saya supaya jemaat tahu dan saya tahu karakternya jemaat. Kalau sudah sama-sama tahu, kemudian ada chemistry yang bagus, ya itu akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Jadi itu. Oke, lanjut Mbak Citra, silakan. Suka duka selama melayani di gereja ini apa aja sih Pak? Ya kalau namanya suka duka, Banyak. kalau saya melihatnya itu suka terus ya, Puji suka Tuhan. terus. Jadi kalau namanya pelayanan itu di mana-mana itu ada kelebihan dan ada kekurangan. Tempat di mana-mana itu juga ada kelebihan dan ada kekurangan. Termasuk saya sendiri juga sadar bahwa saya juga punya kelebihan dan punya kelemahan atau kekurangan. Tetapi saya harus melihat yang dari segi positifnya. Misalnya senangnya, aduh puji Tuhan kok jemaat itu mau bersama-sama dengan saya, mau menerima saya sebagaimana adanya, kemudian mau melayani bersama-sama dengan saya. Walaupun saya banyak kekurangan ya, banyak kekurangan, banyak kelemahan, tetapi jemaat itu saling memperlengkapi dan mengisi kekosongan dari kekurangan, kelemahan yang ada dalam hidup saya. Sehingga ketika kita sama-sama melihat kelebihannya dan itu dipadukan dengan baik, maka akan menjadi baik. Mantap. Jadi masih berkaitan sama hal tadi gitu ya, mengenai suka duka. Sekarang kita mau tanya, kan anggotanya banyak nih Pak. Gimana sih Pak cara untuk melayani di gereja yang anggotanya banyak? Padahal kita tahu kalau misal kita ambil keputusan A kena, kita ambil keputusan B kena, kita maju kena, mundur kena. Nah itu gimana Pak? Ya, tadi saya juga menyinggung bagaimana melayani dengan orang yang begitu banyak. Ya, yang saya lakukan bagaimana saya bisa memenangkan hati. Jadi memenangkan hati jemaat itu adalah bagian daripada kehidupan saya sebagai pelayan. Karena saya menganggapnya kalau jemaat yang kami layani itu majikan semua. Jadi bos-bos saya. Jadi kalau mereka misalnya marah dengan saya juga harus introspeksi tentang kemarahan dia terhadap saya. Misalnya dia tidak senang, saya juga harus introspeksi keberadaan saya. Dan saya menganggapnya bahwa jemaat seperti yang saya katakan tadi, bahwa jemaat Getsemani ini adalah majikan dan bos saya. Sehingga saya harus melayani sesuai dengan kemampuan saya. Jadi kadang-kadang saya tidak bisa melayani seperti kebutuhannya jemaat. Nah kalau melayani jemaat yang begitu besar ya, begitu besar ya. Jadi ini begitu banyak, itu memang tidak mudah. Jadi termasuk untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi dari jemaat kita itu kalau saya mengatakan dengan bahasa Acak, dari segi intelektualnya ada yang rendah, tapi ada intelektual yang tinggi, dan itu tidak mudah. Melayani orang yang demikian itu tidak mudah. Kadang-kadang saya harus menyampaikan firman Tuhan yang sederhana, yang mungkin yang punya intelektual tinggi, yang merasa pandai, alah begitu aja Pak Kabul, ya enggak apa-apa. Jadi saya menyadari hal itu. Jadi kalau saya melayani orang yang begitu banyak itu, yang penting hati saya itu sungguh mengasihi dan saya melayani itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Sehingga saya melakukan apapun
untuk jemaat saya itu sebenarnya maksimal. Saya tidak mau tidak maksimal. Ya, kalau tidak maksimal itu juga nanti jemaat itu pasti akan banyak menyanyinya, ya. Tapi saya juga bersyukur dengan nyanyian yang merdu itu akan membawa saya lebih baik lagi, ya. Apakah ada nyanyian yang merdu? Ya banyak, ya. Jadi kalau kesahnya itu pasti ada. Tapi saya tidak peduli orang lain mau ngomong apa saja monggo. Tapi yang saya lakukan itu adalah untuk menyenangkan hati Tuhan dan melayani jemaat. Luar biasa. Aduh. Kita boleh belajar banyak sih dari padahal baru beberapa pertanyaan, tapi ini kayaknya teman-teman nanti yang mau jadi hamba Tuhan seperti Mas Trio katanya itu sudah mulai belajar banyak ya dari ngobrolan kita saat ini. Kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Siapa tadi? Silakan Mbak Citra. Ya, mengapa gereja terus melakukan pembangunan? Mengapa dengan dana yang ada justru tidak mengembangkan sektor lainnya seperti sumber daya manusia atau fasilitas yang lain? Ya, terima kasih. Karena menurut saya yakin bahwa semua orang itu butuh rumah. Ya. Kalau sudah punya rumah, kira-kira rumahnya itu dianggap cukuplah gini aja, elek-elekan. Ya, saya yakin semuanya ingin mengupgrade dengan baik. Kemudian dari pembangunan ini sebenarnya kita ini bersyukur, kita itu patut bersyukur karena banyak berkat yang mengalir kepada gereja kita. Jadi sehingga kalau kita ini tidak menyalurkan berkat-berkat itu sesuai dengan visi misi gereja kita, set plan gereja kita itu memang sesudah saya datang ke Kediri, ya kami punya tujuan bahwa gereja kami itu gereja yang baik. Pernah mengalami titik jenuh nggak Pak selama melayani? Ya namanya seorang itu kejenuhan sih ada. Kadang-kadang kejenuhan itu karena mungkin dari segi apa yang menjadi kerinduan kita tetapi tidak tercapai. Misalnya dalam pelayanan itu kalau kita punya tujuan, maka dari itu gereja kita ini selama saya melayani ya hampir 40 tahun ini saya selalu punya moto terus untuk gereja kita. Karena kalau kami membuat tujuan dan itu kami lakukan maka tidak akan membawa kejenuhan. Tetapi seringkali tantangan itu yang seringkali membuat kita jenuh. Diajak maju angel itu ya, jadi diajak begini ndak mau, diajak begini ndak mau, terserah Pak Pendeta saja. Ya itu yang membuat jenuh, tetapi saya juga harus tetap melakukan bagaimana supaya saya bisa melakukan dengan sebaik-baiknya dan jangan sampai jenuh dan tidak jemu-jemu untuk senantiasa mendorong dan mengajak kepada jemaat, karena ini untuk memajukan gereja kita dan untuk segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita secara rohani maupun secara jasmani. Kalau namanya jenuh, kadang-kadang ya jenuh. Jenuhnya kok kadang-kadang kan saya melihat kok statis, stagnan, mandek gitu, dan itu membuat kejenuhan. Tetapi kalau saya kembalinya lagi bagaimana semangat, karena kami punya tujuan untuk mengembang tumbuhkan pekerjaan Tuhan melalui gereja yang Tuhan percayakan kepada kami. Lanjut. Iya. Apa saja tantangan menjadi seorang pendeta? Banyak. Ya, godaannya, tantangannya itu banyak ya menjadi seorang pendeta itu. Karena pendeta itu public figure ya. Jadi kadang-kadang semua orang pengen bagaimana dekat sama Pak Pendetanya. Nah, saya bersyukur karena di Getsemani ini
Ya yang anak seperti anak saya sendiri, kemudian yang saudara ya seperti saudara saya sendiri yang usianya lebih tua dari saya anggap sebagai kakak maupun sebagai orang tua saya. Sehingga kalau tantangan itu bisa teratasi dengan baik, nah yang penting kita tulus dalam melayani. Jadi tidak punya hati kita itu, misalnya saya dengan Citra, Anda seperti anak saya, kemudian hati saya tertarik, saya bagaimana bisa merenggut hati Esi maupun Citra. Kemudian tidak sedikit pendeta yang jatuh oleh karena kedekatan yang akhirnya membuahkan dosa. Jadi itu yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Komitmen kita dengan Tuhan, komitmen kita dengan, apalagi kalau saya sudah berkeluarga, saya bersyukur. Karena dengan keluarga ini harus punya komitmen yang kuat. Kalau tidak punya komitmen yang kuat itu membahayakan. Jadi saya bersyukur karena begini, saya punya pikiran, ya saya harus mensyukuri karena Tuhan telah memberikan yang terbaik kepada saya. Memberikan istri yang baik, memberikan istri yang cantik, memberikan istri yang memahami saya dan mau menerima saya sebagaimana adanya. Saya yang cacat, saya yang tidak ganteng tapi diterima dengan baik ya. Maka dari itu saya juga tetap ingat itu, kalau dia yang baik itu menerima saya yang seperti ini apa adanya, masa saya harus mengkhianati. Kemudian tantangan yang berikutnya ya berkaitan dengan kadang-kadang ada orang yang tidak memahami dari visi misi yang saya miliki, kemudian yang sudah disepakati oleh gereja. Itu kadang-kadang itu yang membuat tantangan yang besar, tetapi saya bersyukur karena kami boleh melewati itu sampai jemaat itu memahami dan mendukung pelayanan kami. Ya, mantap sekali. Kita nggak kerasa sudah lumayan lama sih kita ngobrol-ngobrol sama Pak D. Dan ini pertanyaan terakhir dan mungkin bisa teman-teman yang lain bisa relate kayaknya sih. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh orang-orang yang sebenarnya sudah punya panggilan untuk melayani terlebih secara sepenuh waktu gitu ya Pak, tapi belum siap untuk masuk seminari gitu. Itu gimana Pak? Ya, jadi panggilan untuk menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu itu ada orang-orang yang sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan, terpanggil di situ. Maka firman Tuhan mengatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ya, jadi semua dipanggil untuk menjadi umat kesayangan Tuhan, umat Kristus. Dan semua orang yang sudah dipanggil dan menerimanya, dan dia sungguh-sungguh menjadi umat kepunyaannya. Tetapi ketika dipilih, dipercayai untuk menjadi pelayan secara khusus, itu memang tidak semuanya. Panggilan untuk melayani full timer itu tidak semuanya, tetapi kita semuanya juga dipercayai untuk melayani Tuhan sesuai dengan bidang kita masing-masing. Dan banyak orang berpikir kalau, apalagi kalau zaman 60-an, 70-an, 80-an itu mengenai hamba Tuhan itu, wah itu dipandang sebelah mata, ya, dipandang sebelah mata. Banyak kalau saya mendengarkan itu kesaksian sesepuh-sesepuh itu ya, kalau anak perempuannya didekati oleh pendeta-pendeta itu ojo, ya, enggak boleh. Pendeta besok makan apa gitu ya. Apa besok apa makan, apa besok makan apa ya. Kalau besok makan apa berarti bisa milih, masih bisa milih. Tetapi kalau besok apa makan berarti tidak ada apa-apa ya. Nah itu pandangan saat itu. Tetapi saya melihat bahwa
hamba-hamba Tuhan itu yang sekarang ini saya bersyukur karena kedewasaan dari jemaat yang mengasihi kepada hamba-hamba Tuhannya, sehingga hamba-hamba Tuhan itu juga diberkati oleh Tuhan. Sehingga seperti di Getsemani saya diberkati oleh Tuhan melalui pelayanan kami di gereja ini. Kami dicukupi oleh gereja ini dan kami bersyukur jemaatnya juga mengasihi kepada saya. Bukti kasihnya, kalau dia masak enak saya selalu dapat kiriman ya. Itu satu hal yang menggembirakan. Kalau dia punya rezeki, saya pun juga mendapatkan bagian daripada rezeki itu. Nah, ini satu kedewasaan yang luar biasa, sehingga itu bagian daripada panggilan dan melayani. Tidak semua orang dipercayai untuk bisa memberi. Tidak semua orang dipercayai untuk bisa menolong orang lain. Tetapi setiap orang dipercayai sesuai dengan talentanya masing-masing. Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, kalau orang yang sudah merasa terpanggil tetapi tidak menyambut panggilan, suatu saat itu akan kembali. Jadi panggilan itu tidak akan hilang. Kadang-kadang sudah tua, sudah pensiun, baru merasa terpanggil, ingin melayani sepenuh waktu sesuai dengan apa yang sudah dirasakan dalam panggilan itu. Ya, mungkin pelayanannya melayani sepenuh waktu, mungkin mengembalakan yang kecil, mungkin melayani yang lain, itu bisa saja seperti itu. Tetapi kalau tadi pertanyaannya, kok ada yang tidak tergerak, sudah merasa terpanggil. Nah, itu karena ya boleh dikatakan orang kadang-kadang fobi, ragu-ragu ya, ragu-ragu. Kedepannya itu bagaimana ya nanti kalau saya menjadi hamba Tuhan, bagaimana ya nanti kalau saya menjadi istri hamba Tuhan. Nah, ini seringkali kan seperti itu. Kamu kenapa senyum-senyum, Citra? Jadi kalau menjadi istri hamba Tuhan itu ya barokah loh. Nah, Citra barokah sih. Barokah, jadi barokah yang luar biasa, karena Tuhan yang baik pasti akan memperlengkapi kepada semua anak. Jangan ragu, kalau merasa terpanggil pasti Tuhan yang akan mengaturnya, Tuhan yang akan memimpinnya. Silakan diyakinkan lagi ya teman-teman. Mas Rio, Mas Rio, Mas Jimmy, Mas Rio, Mbak Citra. Kita dari tadi sudah ngobrol berat-berat, luar biasa jawaban-jawabannya Pak D. Sekarang kita mau masuk ke quick session. Quick session ini apa sih? Kita nanti akan tanya singkat-singkat dan Pak D harus menjawab secara cepat, gitu ya. Dan ini teman-teman, ini bocoran, ini spoiler salah satu acara kita ke depannya, tapi nanti bakal tanyanya ke teman-teman semua. Jadi semua anggota Kids Youth nih nanti bakal, pokoknya sebanyak mungkin bakal kita tanyain dan kita ajak di quick session ini. Siap Bapak? Ya. Oh, sebetulnya siapa? Langsung Mbak Citra. Apa ayat Alkitab favorit? Matius 7 ayat 7, MTT. MTT. Lanjut. Apa makanan favorit? Lontong. Lontong apa Pak? Lontong macam-macam lontong. Lontong sayur bisa, lontong pecel bisa, lontong ulek bisa. Waduh, ini bisa nih yang mau bawa makanan buat Pak D bisa bawa lontong ya. Lanjut. Saya lagi, Mbak. Oh iya, ada semua. Oh, saya semua. Anak yang paling cerewet. Ya, kalau anak yang paling cerewet sebenarnya yang nomor 3. Jadi Mbak Karin itu cerewetnya cerewet baik ya. Jadi kalau dia saya pakaian itu tidak matching gitu, dia selalu cerewet ya. Pak itu enggak matching ya Pak. Kalau saya pakai dasi saja enggak matching dengan bajunya, dia memberitahu ini ganti dulu Pak, ya ganti dulu. Ini nanti dilihat banyak orang ya seperti itu ya. Bagus ya, supaya tujuannya papahnya supaya tetap menjadi favorit. Tetap matching. Ya, tetap matching dan
menjadi idola banyak orang. Pertanyaan pilihan, langsung Mbak Citra. Jakarsi atau Pastori? Selama melayani saya di Pastori, kalau sudah purna bakti memang saya harus meninggalkan tempat pastori, ya harus di Jakarsi. Karena apa? Kalau di gereja, di pastori itu untuk mempermudah melayani jemaat yang datang ke tempat saya, itu lebih mudah mencari saya. Kalau di Jakarsi belum tentu akan ke sana, belum tentu nanti ketemu. Tapi kalau di gereja ini misalnya, oh kok enggak ada, Pak Pendeta di mana ya? Pasti ada karyawan dan yang lain ya. Ini kesayangan semua ini. Gimo atau Jenny? Ya, dua-duanya sayang. Gimo yang sudah ya perlu didoakan ya itu ya. Jadi kesehatannya Gimo itu perlu didoakan. Berkaitan dengan Gimo yang sekarang ini kelihatannya katarak. Jadi dia sudah jalan itu nabrak-nabrak. Iya, Pak, nggak kelihatan. Kemudian sakit ya itu. Pengalaman Anda kaget di Gimo ya. Padahal dia di apa? Ya selalu makan enak Gimo itu sebenarnya. Kemudian obatnya juga bagus. Lalu juga disuntik nih, yaitu Kalah kita, Bro. Vitamin ya. BPN atau Bamat? Ya kalau suruh milih karena itu anugerah ya. Jadi kalau saya suruh milih pasti BPN karena itu lembaga kami. Jadi lembaga kami. Kalau Bamak itu interdenominasi dan itu mewadahi semua organisasi gereja. Kalau di BPN itu kan rumah tangga kami. Itu kalau suruh milih saya pilih BPN. Tapi kalau ini kepercayaan semua saya terima. Gereja besar atau gereja kecil? Ya otomatis pasti orang itu merindukan melayani dengan baik. Jadi kalau dipercayai gereja kecil kita layani dengan baik. Kalau dipercayai melayani gereja besar kita juga layani dengan baik. Minuman dingin atau minuman hangat? Kalau saya bisa dua-duanya. Minuman favorit apa, Pak? Minuman favorit kopi, saya kopi. Jadi kopi macam-macam, jadi bisa beraneka ragam kopi yang ada di rumah. Jadi Kalau kopi yang di kedai-kedai gitu, ya saya senang juga. Tapi jiwa. harganya juga mahal. Iya. Ya. bagus. Ya, tapi yang saya lihat bahwa kopi yang saya minum itu ya dikirimi saja. Iya. Kopi yang enak-enak. Jadi terima kasih ya jemaat yang mengasihi dan teman-teman yang mengasihi Pak D sehingga memberikan yang terbaik. Itu quick session kita. Kayaknya maksudnya bakal diperpanjang gitu ya. Kita akan quick session lagi, seru kayaknya soalnya. Jadi kita sudah tanya-tanya banyak hal, mulai dari pembicaraan ringan sampai yang lumayan berat juga. Dan saat ini karena kita masih anget-angetnya ulang tahun ya gereja kita, kami mau tanya apa sih harapan Pak D untuk gereja ke depannya? Ya, harapan gereja, harapan saya sebagai gembala, saya merindukan jemaat ini hidup dalam kebersamaan dan pepatah Jawa yang perlu kita pahami berkaitan dengan ono rembug ayo podo dirembug, ono pangan ayo podo dipangan. Dalam arti kata segala sesuatu itu tidak ada yang sulit kalau kita bicarakan bersama-sama. Dan kalau ono pangan podo dipangan, dalam arti kata mari kita ciptakan kesejahteraan bersama, sejahtera secara rohani dan sejahtera secara jasmani. Cita-cita yang berikutnya untuk gereja kita bahwa gereja ini senantiasa akan menjadi mercusuar dalam pemberitaan Injil, dalam penjangkauan jiwa-jiwa baru. Kemudian gereja kita ini juga menjadi mercusuar untuk pelayanan sosial
Jadi memperhatikan orang-orang yang sangat membutuhkan. Membutuhkan itu macam-macam, membutuhkan pendidikan, membutuhkan ekonomi, membutuhkan apa, itu yang harus kita ciptakan. Dan kita tidak boleh istilahnya kita ini hanya melihat dari lingkungan kita saja, tetapi kita ini harus terbuka untuk melihat ke depan sehingga kita ini tidak terlibas oleh situasi dan kondisi yang dengan mudahnya bermunculan. Gereja karena tidak mengikuti gerejanya, fokusnya di gereja saja, tidak melihat luar. Misalnya dengan COVID-19 ini, kalau kita tidak melihat di luar, ya pokoknya ibadah saja. Nah, padahal itu menerjang aturan pemerintah ya. Jadi saya harus melihat keluar dan juga melihat ke dalam, ini penting. Kita sudah bicara soal harapan, dan karena ini kontennya PKMB ini karena masih berkaitan soal PKMB ya, jadi kami mau minta sedikit motivasi atau wejangan atau renungan deh Pak untuk PKMB Pak. Ya, terima kasih. Jadi saya pernah muda tapi Anda belum pernah tua ya. Yeah. Jadi ini saya melihat bahwa namanya Nabi Samuel itu adalah orang yang setia kepada Tuhan. Sejak mudanya dia setia untuk bergereja. Nah, saat itu belum ada gereja ya, tapi sudah di sinagog. Dia bersama-sama dengan Imam Eli. Dia melayani, dia membantu Imam Eli, dia mengabdikan hidupnya sampai Tuhan panggil Samuel untuk menjadi hamba Tuhan. Nabi Tuhan yang sangat luar biasa. Jadi dari kesetiaan dan sampai Tuhan memberkati kepada Samuel. Lalu itu tertulis di dalam kitab 1 Samuel pasal 3 ayat 1 yang berkata kepada kita, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada waktu masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Nah, ini Samuel di masa-masa sulit pada saat itu pun dipanggil oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya. Kemudian dalam kitab Ayub, sebab Ayub 13 ayat 26, sebab engkau menulis hal-hal yang pahit terhadap aku dan menghukum aku karena kesalahan pada masa mudaku. Nah, kalau kita teledor di masa muda itu untuk harapannya ke depan itu juga madesu. Masa depan suram. Kalau masa depan penuh dengan kemapanan ya. Jadi kita perlu melihat itu, jangan sampai saudara madesu. Tapi harus diawali dari kesetiaan kita kepada Tuhan, dan itu nanti kesetiaan itu membuahkan kepada kehidupan kita di sekuler ya. Nanti setia kita di gereja itu nanti dampaknya juga di sekuler kita juga akan setia, punya komitmen yang kuat, bisa melakukan tugas-tugas dengan baik. Ini belajar dari kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai saudara dan saya di masa muda kita ini kita mengabaikan. Malas jangan. Harus setia belajar, semangat belajar. Jangan malas belajar, karena ini untuk masa depan. Kemudian saudara, kaum muda harus optimis. Optimis untuk meraih masa depan yang penuh dengan harapan. Itu yang harus dilakukan oleh setiap anak-anak Tuhan. Mazmur 71 ayat yang kelima, sebab engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Nah, di sini luar biasa. Mazmur 71 ayat yang kelima ini mengatakan kepada kita, sebab engkaulah apa? Harapanku. Saudara hendaknya berharap kepada Tuhan. Kemudian ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Jadi kita ini semasa muda yakin akan Tuhan memberikan harapan, dan kita yakin bahwa Tuhan sendiri yang akan menolong kita mulai masa muda
sampai kita dewasa. Mazmur 103 ayat yang kelima. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Burung Raja Wali adalah rajanya burung yang bisa terbang tinggi. Dan dia mampu mengatasi badai. Ketika badai menerjang, dia mampu melejit ke atas sampai dia sungguh-sungguh mengendalikan badai itu. Nah, hendaknya Anda semuanya kaula muda, ketika ada tantangan, ada godaan, ada istilahnya kok kelihatannya buntu, kembali lagi kepada Tuhan. Tuhan yang akan buka jalan, Tuhan yang akan memberikan pengharapan pada kita, dan Tuhan yang akan memberkati kepada kita. Mazmur 127 ayat yang keempat. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak muda, demikian anak-anak pada masa muda. Nah, saudara sekalian, saudara dan saya diibaratkan seperti anak panah, ya, bahwa saudara akan melesat tinggi. Bagaimana kita bisa melesat tinggi? Ngikuti pemanah itu, sehingga kita bisa melesat tinggi dan meraih yang terbaik oleh karena Tuhan yang membimbing, menyertai, dan melindungi kita. Amin. Amin. Luar biasa, kita sudah, ini kayaknya hampir sejaman sih kayaknya. Sudah ngobrol banyak, dan tibanya kita sudah di penghujung talk show kita. Talk show apa podcast sih? Di ujung wawancara kita. Dan saat ini ada satu pengumuman. Jadi untuk next PKMB kita akan share di grup WhatsApp atau di grup Instagram, atau ini di Instagram Getshoot ya. Jadi yang belum follow, silakan follow Instagram Getshoot. Dan ini ada kabar baru, Bapak punya channel YouTube sendiri. Apa Pak namanya Pak? Ya, channel saya bisa dibuka di Timotius Kabul atau Berkat Narwastu. Nah, ya, jadi di situ bisa dibuka, kemudian jangan lupa subscribe-nya. Ya. klik ya. Ting ting. Ting ting ting. Nah, dan Nyalakan jangan lupa notifikasi. ya, baiknya jempolnya. Ya. Karena Oh, itu nanti siap. akan mempengaruhi nanti saya bisa lanjut apa enggak ya itu. Iya. Kalau followernya banyak berarti kami bisa melanjutkan Nah. dan saya bisa melayani dengan baik ya. Terima Jangan lupa kasih. di recap. Channel YouTube kita juga jangan lupa, yang belum subscribe silakan di subscribe ya, di like, di share gitu. Silakan share ke sosial media teman-teman semua. Dan epilog, kata-kata terakhir, tapi ini khusus kita berdua. Kamu dulu apa saya dulu? Mbak Esi. Nah, Anda mah selalu. Epilog nih ya. Pesan saya secara pribadi untuk PKMB Getsmani, ya mungkin marilah kita saat ini, terlepas dari apapun situasi kita saat ini, mungkin kita nggak bisa ketemu atau halangan-halangan lain yang lainnya gitu, tapi mari kita saling menguatkan, mari kita tetap sama-sama terus melayani. Nanti kalau sudah selesai COVID, kita boleh bersekutu lagi ke sini, kita pelayanan bareng dan lain sebagainya. Mari kita terus membangun persekutuan ini jadi semakin baik, semakin menjadi berkat buat orang lain gitu ya teman-teman. Karena yang jelas kembali lagi nantinya kita yang akan melayani gitu 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ke depan di gereja ini, kita yang akan jadi penopang pelayanan tempat ini. Jadi ayo mari saling merangkul, mari saling mengasihi satu dengan yang lain. Jangan lupa recap, enggak. Ayo Mbak Citra. Ya, kalau saya pribadi hampir sama sih ya sama Mbak Esi. Anda ini Sebenarnya saya rindu seperti aktivitas seperti biasanya. Mari kita sama-sama terus berdoa supaya masalah ini cepat selesai, dipulihkan lagi sama Tuhan. Ya, hanya kekuatan doa kita bersama, semua yang berdoa pasti Tuhan akan mendengarkannya. Mari terus kita berdoa teman-teman bersama-sama supaya
ini COVID ini bisa cepat selesai dan kita bisa bersekutu bersama lagi. Amin. Kangen sih. Ya. Sudah. Sekian curhat kita, sekian. Kita akan menutup talk show ini. Talk show, podcast, wawancara, apapun itu. Kita akan menutup. Terima kasih Pak D sudah Terima kasih. wawancara dengan kami. Tuhan berkati juga Bapak. Kita akan menutup talk show ini dengan Bapak pimpin doa. Silakan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih pada saat ini kami bersyukur Tuhan telah memimpin kami, menyertai kami dalam pembicaraan kami. Biarlah ini bermanfaat dan berguna untuk mengembang tumbuhkan pekerjaan Tuhan dan memantapkan iman dari semua anak-anak kami ini. Terima kasih Tuhan, berkati pelayanan dan berkati kehidupan kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami ini. Amin. Amin. Terima kasih. Halo. Halo. Sampai jumpa.